Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena Dia sungguh mengasihi kita. Ya, mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita, penyembahan kita hanya bagi Dia. Terima kasih
tahu Tuhan mengasihi hidup kami. Kami tahu Tuhan berkorban demi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehadiran kami di rumah-Mu di saat ini menyenangkan Engkau. Dan Tuhan, curahkan mujizat, curahkan kasih-Mu, curahkan anugerah pengampunan-Mu Tuhan, agar kami semua yang hadir di saat ini dilayakkan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan punya sesuatu buat kami. Hati kami siap menyambut apapun yang datang dari ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan, Tuhan urapi dan berkati, sehingga pagi ini seluruh jemaat diberkati, seluruh jemaat dipenuhi dengan kekuatan yang baru dalam Roh Yesus. Segala pikiran-pikiran yang melayang-layang, kuasa-kuasa kegelapan, roh teritorial yang selalu mengganggu pikiran kami, hamba berdoa, usir dan keluar dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dalam hati kami, agar pagi hari ini kami semua fokus untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara semua, kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa setiap persoalan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau mengajak kita semua saat ini kita lupakan semua beban persoalan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita. Kita bersuka cita hanya bagi Tuhan. Kita terima sukacita dari surga. Haleluya. Kita sudah dimenangkan dari dosa. Amen. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Mari kita bersama-sama lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Haleluya.
kembali. Ya, sekarang tiba saatnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau membawakan kesaksian. Selamat hari Minggu. Kemarin hari ulangan tahun gereja. Sore malam itu saya datang kunjungi Bapak Gembala. Hatiku sudah gelisah, tidak tahan lagi. Saya sujud menyembah. Pak Cukri, tolong doakan saya. Sesudah doanya, hatiku sangat tenang dan bahagia. Jadi kita percaya Tuhan Yesus tidak segampangnya. Iblis menyerang anak dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, hantam kita. Jadi saya saksikan untuk Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, saya tidak hidup di sini. Mungkinnya di mana? Di penjara. Karena Tuhan Yesuslah yang membela dalam hidup. Amin. Ya, mungkin masih ada lagi. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu Gembala, Pak Matius, Pak Elkana. Selamat pagi ini saya tidak hadir karena kemurahan Tuhan luar biasa. Kemarin saya pergi ke Bimo, diantar oleh Pak Matius, dan bersyukur saya apa yang saya pikirkan dan ternyata di luar pikiran saya dari kemurahan. Kemarin Esther hidup 2 malam di rumah. Saya bilangi, dia bilang, Bu, saya beliin ayam kampung, Bu masak enggak? Saya, Bapak, bosen ayam. Kenapa kamu? Ulang tahun saya hari Minggu, Bu. Hah? Tanggal berapa? Tanggal 6. Nah, sekarang kamu kerja di mana? Saya masih di Sambas, katanya. Dia bohong. Ternyata hubungannya telepon saya, Bu Elkana, Esther masih nginep di situ, sudah pulang, Bu. Saya kalau nggak pulang, Bu, saya dikeluarkan, katanya. Ya udah pulang aja. Saya nanti mau kerja di mana? Sudah pulang saja. Ternyata Bu Manik bilang, sekarang dia nunggu orang jumbo, Bu. Nggak bilang ke dia, iya kah? Ya. Oh, ya sudah, Bu, terima kasih. Pas hari apa, seulang tahun ini saya bilang sama Bapak, Pak, saya minta uang 100 untuk beli ayam. Karena walaupun bagaimana, dia sudah ngikut kita berapa tahun, kasihan gagal Pak, kata Pak Gembala, Pak Pamri. Ya sudah, saya bikinin, saya bilang sama Bu Jinur, nama ibu saya, Ji, bantuin ya hari Minggu. Oh hebat banget, membantu ulang tahun, biarlah, kasihan. Ya sudah, saya telepon dia, Esther, ini Bu ulang tahun nih kamu ya. Makasih, Bu. Kamu ternyata di mana? Saya ke Pontianak, Bu, bukan di Sambas. Udah bohong kan kamu? Maaf, Bu. Jaga orang jumbo. Saya yang tanya, katanya jaga orang jumbo ya kamu? Iya, cuma umur 41 katanya. Ya kok sudah stroke, Bu? Oh gitu. Ya sudah, bilang tahun kamu sama Ibu. Kemarin dibeliin ayam nggak mau, udah Bapak nggak kasih. Nggak ada pun, gereja pun belum bisa sumbang bagian saya, tapi saya udah, karena ikut saya udah 8 tahun. Anugerah marah, orang yang nggak ada aja ulang tahun, udah biarkan, udah kita makan aja. 3 keluarga aja sama Bu Jinur, sama suaminya, ternyata
kapan Mbak Kosi udah enggak, sekarang aja udah jalan di kamar mana. Terima kasih dengan Bapak sekali lagi, luar biasa perhatiannya. Mulai saya sakit sampai Bapak karena sakit, Bu Gembala, Pak Gembala luar biasa. Di rumah sakit juga Bapak Ibu Merah dengan baik. Terima kasih. Amin. Ya puji Tuhan, memang Tuhan itu luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Ya, sekarang tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan, sehingga kita boleh menemukan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang selalu menolong kita, yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari bersama-sama
hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus sendiri yang berbicara, berkata-kata lewat bibir-Mu di hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Elkana, Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan, kesehatan terus kepada Bapak Elkana. Nah, dan pagi hari juga kita bersyukur pagi hari kita boleh beribadah dan seperti biasa sudah kita punya Infocus ini ya sudah ada yang baru ya sepertinya. Jadi ada pepatah mengatakan kalau yang lama tidak pergi, yang baru tidak akan datang. Amin. Jadi yang lama harus pergi, yang baru akan datang. Amin. Sama halnya kalau dosa kita tidak tinggalkan, saya percaya yang kemuliaan Tuhan tidak akan datang. Amin. Oleh sebab itu kita harus tinggalkan segala dosa kita. Jadi kita harus hidup dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Baca Alkitab kita di Roma pasal yang ke-6. Ya, kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Terambil dari Roma pasal ke-6. Ya, dari ayat yang pertama ya sampai yang ke-4 sudah dulu. Lanjut kita yang ke-13 ya. Sudah dapat saya akan bacakan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan yang ayat ke-13 ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Nah, pagi hari ini kita belajar dari ayat ini, nah, kita sama-sama belajar ya. Jadi apa yang pagi hari ini yang Tuhan mau suruh saya sampaikan ya. Saya coba mencari ayat-ayat yang lain, tapi justru saya makin bingung. Jadi ya Tuhan suruh saya sampaikan ayat ini pagi hari ini. Ya kita belajar ya. Nah, dalam ayat ini kita tahu jelas firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya saudara, kita yang dahulu orang berdosa ya, setelah kita dibaptis ya dalam kematian Tuhan, dan kita sudah menerima Tuhan, dan semua dosa kita sudah dihapus. Amin. Nah, dan kita tentu tidak boleh kan dalam firman Tuhan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sebagai orang yang percaya ya, kita tidak boleh lagi bertekun dalam dosa. Kita sudah menerima Tuhan Yesus ya, sudah dibaptiskan, artinya dosa kita sudah ditenggelamkan, ditinggalkan ya. Kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus dan sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Supaya semua jadi sekali-sekali ya tidak boleh ya, bukan kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya. Tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Amin. Kita yang sudah dibenarkan, yang sudah dibaptis, kita yang sudah menyerahkan diri dalam Tuhan, dan kita sudah
menjadikan Tuhan juru selamat hidup kita, mari kita tinggalkan dosa dan kita hidup baru, amin. Hidup baru di dalam Tuhan. Nah, dalam ayat ke-13 itu, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, amin. Anggota tubuh kita ini banyak ya, ada mata, ada hidung, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Tapi hari ini marilah kita sebagai orang percaya, marilah kita pakai mata kita ya untuk melihat sesuatu yang baik, amin. Kita melihat sesuatu dengan apa yang benar ya. Mata kita bukan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, amin. Kita pakai ya mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Nah, sebelum saya meneruskan ini, kita terlebih dahulu kita bacakan dulu di Efesus ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan 18 ya, di situ manusia baru ya. Manusia baru. Udah dapat semua, saya akan baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang yang kita sudah percaya, jangan lagi ya, jelas firman Tuhan katakan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, amin. Jadi jelas firman Tuhan berkata, kita sudah hidup baru ini, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, mari kita tinggalkan semua yang tidak baik, amin. Nah, kita jadi pakaikanlah seperti ayat yang ke-13 tadi berkata, pakailah anggota tubuh kita ya yang dahulu mati pakai dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, amin. Dan kita pakai mata kita untuk melihat bukan melihat film Korea, melihat film India ya, apalagi melihat film-film yang aneh-aneh itu ya. Marilah kita melihat semuanya itu, melihat pakai itu kebenaran ya. Jadi selain mata ada juga telinga. Telinga kita pakai untuk mendengar kebenaran firman ya, amin. Kita pakai anggota tubuh kita untuk kebenaran, untuk mendengar firman Tuhan, bukan untuk mendengar yang tidak baik ya. Apa yang hari-hari ini terjadi, kita mendengar bahwa di India ya berapa puluh ribu orang yang meninggal. Tapi hari ini saya mau katakan jelas firman Tuhan, sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikiran yang sia-sia. Jangan lagi kita hidup ya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita hidup dalam Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Dengan pengertian mereka, kenapa di India terjadi? Karena dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, amin. Kenapa virus ini ada di mana-mana ya? Kenapa India yang paling hebat? Di India sampai berapa juta orang meninggal ya, berapa puluh ribu orang meninggal. Karena jelas berbeda. Di sini di tempat kita ada virus, tapi tidak sampai seperti itu ya. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan, amin. Nah,
Karena kenapa di sana terjadi sampai begitu hebatnya? Nah, karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita tahu tahun berapa India di sana membunuh pendeta-pendeta ya, Pak Gembala masih ingat ya Pak ya, di India berapa ratus orang pendeta dibunuh. Waktu itu ada misi apa Pak Gembala yang akan berangkat tiba-tiba batal itu Pak ya, itu benar ya, saya tidak bohong. Itu di India pendeta-pendeta yang ke sana misi-misi ke sana habis dibunuh. Dan sampai hari ini saya lihat berita bahwa apa masjid yang sudah tua-tua yang 100 tahun juga dirobohkan. Disinilah kebodohan mereka karena kedegilan hati mereka ya, dan jadi mereka karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, jadi mereka tidak mengenal Tuhan ya. Orang-orang yang mengabarkan kabar baik di sana, mengabarkan Injil di sana habis dibunuh. Ya, pada saya sudah lupa berapa ratus orang itu pendeta-pendeta di sana dibunuh karena kejahatan mereka. Ya, jadi jangan samakan, karena saya percaya hari ini di tempat ini, ya terlebih lagi di jemaat kita tempat ini ada patuk-patuk tapi biasa. Saya percaya tidak sama dengan tempat lain. Amen. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus menyembuhkan kita, amin. Karena jadi ayat yang ke-9, perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Coba di India tuh saya dengar itu di sana tuh, waduh, namanya kecemaran ya, itu semua apa namanya ya, orang di sana hidupnya enggak itu enggak beradab lah. Jadi segala apa kecemaran yang busuk-busuk lah di sana istilahnya. Jadi hidupnya kotor ya. Itu makanya kan jangankan apa di sana tuh, saya dengar itu masalah kebersihan saja itu jauh daripada beda sekali dari kita. Oleh sebabnya mereka beda sekali ya. Jadi tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, amin. Kita orang percaya, kita sudah kita berbeda, kita sudah belajar mengenal Kristus, kita telah mendengar tentang Dia, menerima pengajarannya, jadi kita harus tampil beda, amin. Jadi kita harus tampil beda. Jadi jangan lagi sama hidup dengan mereka. Jangan ada ketakutan ya, ada ketakutan. Dan juga jangan kau ada rasa khawatir ya. Kita semua pasti namanya di manusia punya khawatir ya, tapi sebagai orang percaya kita jangan khawatir ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Jadi pakailah anggota tubuh kita ya, untuk anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran ya. Jangan kita melihat sesuatu itu kita kadang-kadang kita melihat, wah kalau kita sakit kita melihat, oh penyakit saya sudah tidak bisa sembuh ya. Jangan kita melihat penyakit kita, saya sudah berat, oh permasalahan saya banyak ya, oh saya sudah tidak ada harapan. Tapi tidak lupa kita tidak melihat kebesaran Allah, amin. Kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah kita, Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Seringkali kita salah melihat ya, mata kita salah melihat. Kita hanya melihat fokus kepada permasalahan kita hanya fokus ya kepada penyakit kita. Kita percaya karena Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang bijak, amin. Nah, dan juga
Makanya kita pakai telinga kita, ya pakai telinga kita untuk mendengar yang baik-baik ya. Seperti tadi ya di India, di tempat lain, ya apapun yang terjadi, kita sebagai orang percaya, terlebih lagi jemaat di Natuna harus tampil dengan luar biasa. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Oh ya, haleluya. Nah, dan kadang-kadang mulut kita juga ya, dan kita pakailah mulut kita untuk sesuatu yang benar. Kadang-kadang kita juga sering ada masalah, waduh kita seringkali gampang sekali marah-marah, kita ngomel ya, kita marah, bersungut-sungut dan sebagainya. Semua itu harus terjadi ya. Kita tidak boleh ikut Tuhan jujur, tidak selalu mulus ya. Pasti ada cobaan, ada ujian ya. Tapi ada permasalahan ya. Saya mau katakan ya, permasalahan ataupun ujian, proses itu adalah alat Tuhan untuk membentuk iman kita. Amin. Ya, kalau kita diproses ya, hari ini mungkin sakit penyakit kita belum sembuh. Jadi ingat, proses itu adalah alat Tuhan untuk membentuk iman kita. Amin. Supaya kita lebih sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Kita lebih lagi hidup kita taruhkan kepada Tuhan. Itu ya. Jadi bukan nanti hari ini saya punya masalah, saya sudah selesai, sudah tidak bisa bangkit lagi, saya sudah selesai, nggak bisa apa-apa lagi. Percaya ya, karena Tuhan kita Tuhan Allah yang dahsyat ya. Saya percaya kita pasti dipulihkan ya. Setiap kita ya yang sungguh hidup dalam Tuhan, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita. Amin. Saya percaya tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa sembuh. Jangankan sakit stroke dan sebagainya, patah tulang saja bisa sambung kembali. Amin. Ya, patah tulang saja. Saya pernah dulu anak saya, saya pikir anak saya itu sudah tidak bisa lagi tangannya. Itu putus benaran, itu tulangnya putus, tinggal kulitnya aja. Tinggal kulitnya. Tulangnya memang sudah keluar. Nah, bayangkan, jadi tulang patah saja masih bisa disembuhkan. Sampai hari ini dia masih kuat. Amin. Saya percaya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apalagi sakit penyakit stroke, saya percaya. Jadi kita perlu kesabaran, tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Apapun masalah hidup saudara hari ini, kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita lebih besar daripada masalah hidup kita. Amin. Oleh karena kembali kita kepada firman. Jadi supaya kamu diperbarui di dalam yaitu bahwa kamu berhubungan hidup kamu yang dahulu harus kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Dan kita orang yang sudah dibaptis ya, orang sudah dibaptis, kita sudah kita harus mengenakan hidup baru ya. Yang lama kita harus tinggalkan. Jadi segala kejahatan semua harus kita tinggalkan ya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota ya. Kita harus buangkan segala dusta, jangan lagi ada dusta di antara kita ya.
jadi harus buang. Jadi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan lagi matahari terbenam sebelum marah pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, sering saya katakan iblis luar biasa. Jadi jangan kita hari ini kita pikir kita kuat, tapi ingat kita sebagai orang percaya kita harus juga berjaga-jaga. Tapi Tuhan berkata karena iblis selalu selalu juga Pak Cim bilang kiri kanan ada iblis ya, karena iblis juga dahsyat ya, dia juga dia punya cara juga bagaimana supaya kita lemah ya, tapi kita jangan kalah karena kita percaya karena Allah kita, roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Dan terlebih lagi ya, saya dulu kalau sebelum saya dibaptis ya, saya belum sungguh hidup dalam Tuhan. Saya juga tidak mengerti apa-apa benar, itu beda sekali. Beda sekali, saya tidak tahu apa itu baik dan jahat, saya tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itu semua sama bagi saya, itu sama saja ya. Saya tidak mengerti. Tapi setelah saya sungguh hidup dalam Tuhan, akhirnya saya pelan-pelan baru saja saya mengerti. Jadi bagaimana hidup dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan kita juga tahu bahwa Yesus juga dibaptis juga ya. Yesus juga dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, pada saat itu langit terbuka. Jadi waktu itu Roh Kudus turun kepada atas Yesus ya. Roh Kudus turun pada saat itu. Waktu Yesus belum dibaptis, Yesus juga tidak belum melakukan mujizat. Ya, Yesus juga belum berbuat apa-apa. Setelah Yesus dibaptis, disitulah baru Yesus melayani dan Yesus melakukan mujizat. Nah, jadi kalau kita sudah dibaptis itu kita sungguh-sungguh harus mengerti ya, harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi anggota tubuh tadi kita pakai ya, mulut kita dipakai untuk hal-hal yang baik, yang untuk membangun ya, untuk membangun perkataan-perkataan yang di mana perlu supaya orang lain mendengar, mereka memperoleh kasih karunia, supaya orang mendengar perkataan kita dapat bertobat ya, mereka juga boleh berubah hidup mereka. Jadi mereka boleh juga percaya kepada Tuhan. Jadi pakailah mulut kita, pakai untuk kebenaran Tuhan. Amin. Jadi pakailah. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendak dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, jauhkanlah dari segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, karena itu tidak mendatangkan berkat. Amin. Karena semua itu hanya membuat kita, karena semakin kita marah, semakin kita itu menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena saya bilang ke istri saya bilang, bereskan dulu hatimu. Bukan masalah penyakitmu yang berat, tapi hatimu yang berat. Saya bilang, kalau hatimu kamu bersihkan ya, kamu tinggalkan segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, segala dibuang, saya percaya, saya bilang, sakit penyakitmu akan sembuh. Amin. Itu ya, kita tinggalkan sebagai orang percaya. Marilah kita sungguh hidup dalam Tuhan, kita mengenalkan Tuhan ya. Tetapi
seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita harus mengampuni, ya. Sebagai orang percaya kita tidak boleh menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati dan kepahitannya. Kita harus pertikaian dan semuanya. Jadi kita harus lepaskan semua, harus tinggalkan. Orang yang hidup dalam Tuhan dan sudah hidup baru dalam Tuhan, saya percaya semuanya akan berubah. Amin. Orang percaya harus berubah. Kalau masih seperti yang dulu, wah itu gak ada Roh Kudusnya itu, benar. Kalau orang yang sudah dibenarkan, artinya Roh Kudus selalu menyertai dia. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, jadi kita sudah menerima Yesus, Roh Kudus turun atas hidup kita. Amin. Ya, jadi terakhir kita buka di Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke 20. Galatia pasal yang kedua. Saya dibaptis pada tahun 2013 kalau tidak salah, saya 32 baru saya juga dibaptis ya. Saya itu 2013. Tapi setelah saya dibaptis, begitu saya ditenggelamkan, saya begitu bangun, saya tidak heran ya. Begitu kenapa saya ingat dengan ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Nah, kita telah mati di atas dosa kita telah matikan di atas kayu salib, segala sakit penyakit kan telah dipulihkan di atas kayu salib. Amin. Dan hari ini marilah kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam iman. Amin. Hidup dalam iman. Ya, mari kita hari ini kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, marilah kita hidup dalam iman. Ya, ada pujian. Saya ingat, makanya saya waktu dibaptis, begitu saya muncul, saya ditenggelamkan, begitu saya bangkit. Jadi saya ingat ayat ini, dan saya ingat juga lagunya ini ada. Mungkin ada yang tahu lagu ini. Adapun hidupku bukannya aku lagi, hanya Kristus dalamku. Adapun hidupku bukannya aku lagi, hanya Kristus dalamku. Hidup yang sekarang hidup dalam iman pada anak Allah yang mengasihi aku. Hidup yang sekarang hidup dalam iman pada anak Allah yang mengasihi aku. Halo, hidup dalam iman, saudara ya. Saya percaya orang yang hidup dalam iman, jadi Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Jadi kita selalu mengenalkan Tuhan, hidup dalam iman. Jangan ada rasa ketakutan lagi ya. Hari-hari ini mungkin banyak kita yang takut, tapi kita percaya karena kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam iman, karena anak Allah yang mengasihi kita semua. Amin. Dan firman Tuhan sampai di sini, biar semuanya kembalikan kepada Pak Gimana. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Amin. Mari kita naikkan Ku Tetap Setia.
Ku
di surga kembali hamba berdoa dengan sungguh-sungguh dari ruangan ini. Jika ada umatmu yang datang dengan membawa sakit penyakit apapun yang mereka bawa, hamba berdoa Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa dan ajaib itu, jamah penyakit mereka, jamah dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan, agar mereka pulang dari tempat ini, mereka boleh menyaksikan dan menceritakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba percaya pagi hari ini Tuhan sedang melakukan mujizat-Mu yang besar dalam nama Yesus. Jika ada tekanan ekonomi, tekanan keuangan, sehingga saudara kehilangan fokus sampai saudara buta untuk melihat kebaikan Allah, sehingga menyita waktumu dengan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami, dan kami tidak menyia-nyiakan hidup kami di dalam Tuhan. Kami tetap menjadikan Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kami. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan keuangan kami, lewat kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Lewat ketaatan kami kepada-Mu dalam nama Yesus. Agar pagi ini kami sungguh-sungguh mengerti, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa betapa Tuhan mengasihi dan menghargai hidup kami. Kami menghargai-Mu Tuhan, kami menghargai-Mu Roh Kudus, kami menghargai-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ruangan ini Tuhan penuhkan dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu, dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Kami semua telah diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Bahkan kami semua telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Tuhan taruh damai-Mu, Tuhan taruh sukacita-Mu, mulai dari pemerintahan kami yang paling tertinggi sampai kepada pemerintahan kami yang paling rendah di daerah. Tuhan taruh Roh-Mu supaya mereka boleh bekerja sesuai dengan takut akan Allah. Mereka boleh bekerja sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka bangsa kami, negara kami akan penuh dengan kemuliaan. Jauhkan dari bangsa kami penyebaran virus COVID-19, dan biarlah Tuhan taruh roh kedamaian, roh sukacita atas bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang mendengar umat-Mu sedang berdoa kepada-Mu untuk membawa bangsa dan negara kami, bangsa yang diberkati, bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga hamba berdoa buat pembangunan baru kami. Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pelayanan GPI Natuna juga hamba berdoa, Tuhan taruh Roh-Mu dalam pelayanan ini, supaya kami semua roh kami dibakar untuk sama-sama melayani, membawa pelayanan ini sesuai dengan visi misi yang Tuhan berikan kepada kami. Pakai hidup kami Tuhan, taruh Roh-Mu supaya kami boleh membawa dan menjangkau jiwa-jiwa kepada-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami dipakai selama kami kuat, hidup kami dipakai selama kami ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang hamba ikrarkan dan serahkan dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sambil kantong persembahan dijalankan, kita mau mengangkat satu pujian. Bawalah persembahan ke dalam rumah Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan berdoa persembahan kita. Pagi hari ada persembahan persembuhan lagi Bapak Yohanes Ajin. Kalau kita berdoa, kembali hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang memberi. Dan pagi hari ini ada umat-Mu boleh memberikan persekutuan karena menyadari apa yang telah diterimanya. Baik seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan dia bekerja, dia tahu persis bahwa apa yang dia terima 10% adalah milik Tuhan. Dan hari ini dia boleh kembalikan ke dalam rumah-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa, bukan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan seluruh umat-Mu diberkati yang setia melakukan kewajiban sesuai dengan firman Tuhan. Hidup mereka akan berlimpah-limpah, tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena mereka percaya sumber berkat adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan hamba berdoa menyerahkan persembahan ini biar mendukung menopang pekerjaan Tuhan dalam gereja GBI Natuna yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita akan pujian. Aku memuji kebesaran. Sehingga ibadah berjalan hingga dari pagi dari saat ini. Kami semua ada di dalam pemberkatan-Mu ya Tuhan. Hamba percaya setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga yang datang, Tuhan Yesus telah memberkati mereka. Yang sakit telah Tuhan sembuhkan, yang khawatir telah Tuhan kuatkan, dan kemuliaan Tuhan berlimpah-limpah telah turun atas kehidupan mereka. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terima berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasihnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam di dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha, bahkan seluruh jemaat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan benar. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mari berdoa untuk pembangunan gereja. Bapa di surga, kembali kami menaikkan tangan kami untuk berdoa pembangunan baru Gerah GBI Natuna. Hamba yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membuat kami meminta-minta, tapi kami berdoa kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami yakin dengan iman kami pembangunan ini akan terlaksana
dan hamba serahkan dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.